Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobatku Cerdas. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Tapi sebelum kita membahas mengenai perkembangan teori atom, yuk kita cari tahu dulu apa sih atom itu? Jadi, atom adalah satuan partikel terkecil yang masih memiliki sifat unsur. Nah, para ahli melakukan pengamatan nih mengenai gejala-gejala atom dan mengira-ngira seperti apa sih bentuk atom itu? Sehingga dikenallah sebagai teori model atom. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 7 teori model atom. Di antaranya yaitu teori menurut Aristoteles, yang kedua, teori menurut Demokritus, yang ketiga, model atom Dalton, yang keempat, model atom Thomson, yang kelima, model atom Rutherford, yang keenam, model atom Niels Bohr, dan yang ketujuh adalah model atom modern mekanika kuantum. Sekarang, yuk kita simak penjelasan mengenai teori model atom tersebut. Teori menurut Aristoteles 384-332 sebelum Masehi. Aristoteles 384-332 sebelum Masehi, yaitu seorang ahli filsafat Yunani, menyatakan bahwa materi itu bersifat kontinu loh. Nah, maka artinya setiap materi itu dapat dibagi secara terus-menerus sampai tak hingga. Penjelasan tentang teori model atom yang kedua yaitu teori menurut Demokritus 460-370 sebelum Masehi. Demokritus 460-370 sebelum Masehi yaitu seorang ahli filsafat Yunani seperti Aristoteles loh. Nah, Demokritus ini menyatakan bahwa materi bersifat diskontinu. Artinya, bila setiap materi dibagi atau dibelah secara terus-menerus, maka pada suatu saat akan didapatkan suatu bagian yang tidak dapat dibagi lagi loh. Bagian yang sudah tak dapat terbagi lagi itu yang disebut atom, yang artinya A, yaitu tidak, dan tomos, artinya terbagi. Nah, selanjutnya teori model atom ketiga, yaitu teori dari John Dalton. Coba teman-teman, kalau kalian mendengar nama Dalton, apa sih yang terpikir pertama kali? Apa yo? Pasti bola pejal kan? Pada tahun 1803, John Dalton, seorang ahli fisika dan kimia Inggris, mengajukan teori nih yang berdasarkan percobaan, dan ia secara tegas menyatakan bahwa materi-materi itu ternyata terdiri atas atom-atom. Nah, teori atom Dalton itu seperti ini teman-teman. Dasarnya yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Ada yang tahu gak nama lain hukum perbandingan tetap? Hukum Proust ya. Nah, teori atom Dalton itu sendiri yaitu atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, atom dari unsur yang sama mempunyai sifat yang sama. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda juga. Nah, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Tuh ya teman-teman, menurut Dalton, atom itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Nah, selanjutnya, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, selanjutnya yaitu model atom Thomson. Dasarnya yaitu percobaan sinar katoda ya teman-teman. Sedangkan teorinya yaitu atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Hei, jangan lapar ya, ini cuma perumpamaan kok. Nah, selanjutnya yaitu secara keseluruhan atom itu bersifat netral. Dalam model teori atom Thomson ini terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut.
Nah, sedangkan kelebihannya yaitu membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti, atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu model atom Rutherford. Dalam model atom Rutherford, dasarnya yaitu percobaan hamburan sinar alfa terhadap lepeng tipis emas. Sedangkan teorinya yaitu atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti. Selanjutnya, atom bersifat netral, sehingga jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Model atom Rutherford ini memiliki kelemahan dan kelebihan juga loh ternyata. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan alasan mengapa elektron tidak dapat jatuh ke dalam inti. Sedangkan kelebihannya yaitu membuat hipotesis bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Nah, yang selanjutnya yaitu model atom Niels Bohr. Dalam model atom Niels Bohr, terdapat dasar teori yaitu percobaan spektrum atom hidrogen. Sedangkan teorinya yaitu elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi atau kulit tertentu. Yang kedua, pada keadaan normal, elektron menempati lintasan dengan tingkat energi terendah. Keadaan demikian disebut keadaan dasar. Nah, yang ketiga, elektron dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi lain. Yang keempat, perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disebut eksitasi. Dan yang kelima, yaitu perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disebut deeksitasi. Nah, dalam model atom Niels Bohr juga terdapat kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya yaitu yang pertama, hanya dapat menerangkan spektrum dari atom atau ion yang mengandung satu elektron. Akan tetapi, tidak dapat menjelaskan spektrum ion atau atom berelektron banyak. Yang kedua, tidak mampu menerangkan bagaimana atom dapat membentuk molekul-molekul melalui ikatan kimia. Nah, kelebihannya yaitu dapat menjelaskan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti pada tingkat energi atau lintasan tertentu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu yang terakhir model atom modern mekanika kuantum. Ilmuwan yang berperan yaitu Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, dan Louis de Broglie. Teori-teorinya yaitu yang pertama, radiasi elektromagnet bersifat diskrit, terdiri dari paket-paket kecil atau partikel. Partikel radiasi oleh Einstein disebut sebagai foton. Yang kedua, partikel yang bergerak sangat cepat mempunyai ciri-ciri gelombang. Yang ketiga, kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Yang keempat, daerah sekitar inti atom dengan kebolehjadian ditemukannya elektron terbesar disebut orbital. Nah, yang kelima, orbital digambarkan berupa awan yang tebal tipisnya menyatakan besar kecilnya kebolehjadian menemukan elektron di daerah tersebut. Terima kasih.